Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 0901, CGP Angkatan 9, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Yuli Anggrayani dari Kabupaten Sumbawa. Saya Andi Amrullah Mursyid dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Umar Ridwan dari Kabupaten Sumbawa. Kami akan melakukan praktik coaching secara triad dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada sesi coaching kali ini, saya Yuli Anggrayani akan berperan sebagai supervisor. Saya Andi Amrullah Mursyid akan berperan sebagai coach. Saya Umar Ridwan akan berperan sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bu Yuli ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak ya, kita selalu berjumpa dalam keadaan sehat ya. Ya, jadi begini Bu Yuli, saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini Bu Yuli. Oh nggak apa-apa. Jadi saya akan melaksanakan coaching ini Bu Yuli beserta coach saya yaitu Pak Umar nanti. Jadi saya ingin Bu Yuli menjadi observernya atau pengamatnya. Kira-kira apakah Bu Yuli bersedia? Bersedia dengan senang hati Pak. Oh, oke Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Iya Pak. Nah, sebelum saya amati nih Pak, kita sepakati dulu nih penilaian apa yang kira-kira bisa kita lakukan di coachingnya Bapak nanti bersama klien Bapak kan. Apa nih yang mau saya nilai di diri Bapak? Mungkin begini saja Bu Yuli. Jadi terkait dengan rubrik penilaian, mungkin nanti bagaimana kompetensi yang saya gunakan pada saat melaksanakan coachingnya Bu Yuli. Jadi baik itu dari mendengarkan aktif, baik itu present maupun menggunakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Mungkin nanti Ibu bisa mengamati hal tersebut, apakah terjadi apa tidak pada saat melaksanakan proses coaching. Sebelumnya dulu Pak, penilaiannya itu kita mau pakai angka atau predikat. Kalau angka kan biasanya 0 sampai 4 kita pakai. Kalau predikat kan ABC gitu Pak. ABCD. Yang mana yang mau dipakai dulu? Kalau saya sih serahkan ke Ibu Yuli aja. Kalau emang pakai rentang nilai 0 sampai 10 ya bisa. Seperti itu Bu Yuli. Oke Pak, berarti kita pakai angka ya penilaian kita. Siap Bu Yuli. Ada yang mau saya tanyakan dulu Pak ya? Oke, silakan Bu. Ada 3 pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Silakan Bu Yuli. Pertanyaan pertama itu adalah, kan ada 3 kompetensi di coaching ini kan, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Bu Yuli. Jadi pada saat pelaksanaan proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan pertanyaan berbobot Bu Yuli. Pertanyaan berbobot ya. Jadi saya akan mencoba menggali masalah yang dihadapi coach saya nanti seperti apa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Yuli. Berarti untuk menggali dan menstimulasi solusi dan potensi klien itu Bapak mengajukan pertanyaan berbobot. Benar Bu Yuli. Kemudian yang spesifik yang mananya? Apakah mendengar aktif? Jadi sesuai yang saya sebutkan tadi, yang paling spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertanyaan berbobot. Karena pertanyaan berbobot ini nanti akan mewakili dari present, yaitu kondisi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi nanti dari pertanyaan berbobot itu maka akan
berpengaruh kepada kompetensi yang lain. Seperti itu Bu Yuli. Oh iya, jadi yang spesifik sekali yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot karena ini akan berpengaruh kepada dua kompetensi atau kemampuan yang lain, dua yang lainnya Pak ya. Iya, betul Bu Yuli. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, di pasca observasi kita ini, apa sih indikator keberhasilan yang Bapak harapkan ketika melakukan coaching ini? Oke, jadi indikator keberhasilan yang saya ingin dapatkan pada saat pelaksanaan proses coaching nanti, jadi bagaimana saya sebagai seorang coach bisa memfasilitasi dari coach saya, yaitu nanti Pak Umar, bagaimana coach saya nanti bisa mengembangkan potensinya atau menggali potensi diri yang ada pada dirinya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot yang saya tanyakan itu bisa menggali jawaban yang akan diutarakan sama coach saya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu Bu Yuli. Jadi indikator keberhasilannya adalah jika klien Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan itu, artinya pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak sudah berkembang seperti itu Pak ya? Oke, betul Bu Yuli, seperti itu. Coachingnya kapan mau dilakukan nih Pak? Rencananya coachingnya akan saya laksanakan hari ini Bu Yuli dengan Pak Umar. Oh berarti hari ini ya Pak? Oke. Nah Pak, kalau untuk lebih efektifnya waktu nih, perbincangan pra-observasi kita ini sampai di sini saja dulu ya Pak, biar Bapak bisa mempersiapkan diri untuk melakukan coaching. Siap Bu Yuli. Saya mohon pamit atas waktunya Bu Yuli. Saya mungkin bisa memulai untuk coaching dengan coach saya. Ya nanti kalau sudah coaching, mohon saya dihubungi. Siap Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik Pak Umar. Pak Umar gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga. Alhamdulillah sehat Pak Umar ya? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Saya mau bercerita nih Pak Andi tentang apa yang saya hadapi akhir-akhir ini ya, mengenai siswa saya di kelas nih Pak Andi. Oh iya Pak Umar silahkan. Kayaknya agak serius sekali rupanya ini Pak Umar nih. Tumben-tumbennya ya, Pak Umar nih. Ya, jadi ini kira-kira apa yang Pak Umar mau ceritakan ini? Silakan, boleh diceritakan dulu. Ya, jadi begini Pak Andi, akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa di kelas saya ini agak kurang minat belajarnya. Mungkin dari cara pembelajaran yang kurang mengasihkan atau gimana itu Pak Andi. Jadi makanya saya hubungi Pak Andi ini ingin bercerita, sharing mengenai siswa saya yang akhir-akhir ini minat belajarnya berkurang begitu Pak Andi. Oke, jadi Pak Umar pengen bercerita terkait dengan siswanya yang kurang menyenangkan ya, atau kurang menarik pada saat pembelajaran yang Pak Umar lakukan. Oke, baiklah Pak Umar. Kira-kira tujuan Pak Umar untuk melakukan coaching ini apa kira-kira Pak Umar? Tujuan yang ingin dicapai seperti apa? Ya, tujuan saya yang ingin saya capai dari percakapan kita di siang hari ini Pak Andi ya, saya mengharapkan menemukan suatu suatu solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi di akhir-akhir ini dengan siswa saya yang minat belajarnya agak kurang begitu Pak Andi. Oke, seperti itu Pak Umar ya. Oke, semoga nanti kita bisa menemukan solusinya bersama Pak Umar ya. Ya, amin, mudah-mudahan. Oke Pak Umar, kira-kira menurut Pak Umar nih, hal apa saja sih yang membuat muridnya Pak Umar itu kurang antusias dalam mengikuti pelajarannya Pak Umar? Kalau saya ingat-ingat kembali nih Pak Andi, yang menyebabkan murid saya ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan.
sepertinya sedikit membosankan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Saya terlalu monoton, terus saya kurang memberi mereka ruang untuk bertanya. Lebih tepatnya saya mendominasi di dalam kelas, jadi mereka agak kurang mendapatkan apresiasi dari saya untuk membukakan pendapatnya, Pak Andi, gitu. Oke, seperti itu Pak Umar ya. Jadi Ya, kalau saya mendengar dari Pak Umar tadi, jadi itu pembelajaran masih berpusat pada guru ya, yang membuat anak-anak kurang antusias pada saat mengikuti proses pembelajarannya Pak Umar. Oke Pak Umar ya. Eh, Menurut pendapat Pak Umar ini, apa saja sih yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak misalnya? Selain dari yang Pak Umar sebutkan tadi. menurut saya sih Pak Andi, murid-murid ini pasti menginginkan pembelajaran yang lebih asik gitu, tidak monoton, tidak membosankan seperti yang saya lakukan di kelas itu, Pak Andi. Oke, kalau boleh tahu Pak Umar nih, Pak Umar pada saat proses pembelajaran itu menggunakan sumber dari mana aja di kelas? Menurut saya yang saya gunakan pada saat pembelajaran di kelas itu, saya menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan sih, Pak. Jadi saya minta salah satu siswa yang di dalam kelas mewakili teman-temannya untuk mengambil buku paket di kelas gitu. Jadi untuk sehari-harinya saya pakai buku paket yang ada tersedia di perpustakaan untuk pembelajarannya, Pak Andi. Oke, berarti saya sudah bisa menangkap ini sedikit ya Pak Umar ya. Antusias anak-anak itu kurang mengikuti jam pelajarannya Pak Umar itu ya karena hanya Pak Umar menggunakan buku paket saja. Jadi mungkin hal itu yang membuat tidak menarik gitu loh bagi siswa-siswa Pak Umar di kelas. Selain dari buku paket, kira-kira sumber belajar yang lain yang Pak Umar gunakan ada apa tidak? Nggak ada, cuma itu aja sih Pak Andi. Makanya mungkin itu yang menyebabkan di kelas saya ini jadi bosan, monoton setiap saya masuk kelas dan mengajarkan pembelajaran di kelas mereka itu. Oke, jadi tidak ada lain ya Pak ya, sumber belajar hanya menggunakan buku paket saja Pak Umar ya. Ya, hanya menggunakan buku paket saja. Oke, Pak Umar, rencana Pak Umar yang akan Pak Umar laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini apa? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas ini sama siswa saya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dengan menggunakan sumber belajar yang menarik seperti kayak menggunakan TikTok, YouTube, dan media belajar lainnya yang dapat menarik minat siswa, gimana supaya minat belajarnya ditimbul gitu, meningkat itu Pak Andi. Oke, luar biasa ya Pak Umar ya. Jadi yang Pak Umar sampaikan tadi rencananya akan bukan mengganti sih, menambah sumber belajar Pak Umar ya. Yang awalnya hanya Ya, menggunakan buku paket, itu Pak Umar akan menggunakan video YouTube, kemudian ice breaking kah seperti itu sebelum memulai untuk memberikan motivasi buat anak sebelum mulai pelajaran Pak Umar ya. Luar biasa ya. itu rencananya Pak Umar. Selanjutnya untuk melaksanakan rencana tersebut, apa sih komitmen yang akan Pak Umar laksanakan? Untuk merencanakan kegiatan tersebut, komitmen yang akan saya lakukan yaitu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, terus menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi, membuat murid-murid saya dapat menjalankan atau membedakan belajar dengan aktif di dalam kelas. Ya, membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi yang saya gunakan di dalam kelas. Adapun unsurnya yang pertama yaitu saya akan paksakan murid saya untuk apa namanya,
pemilihan sumber ya, kan saya bebaskan mereka untuk pemilihan sumber belajar pada murid saya. Itu Pak Andi. Oke, luar biasa Pak Umar ya. Jadi nanti Pak Umar akan memberikan kebebasan gitu ya kepada siswa-siswi Pak Umar di kelas untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Seperti itu mungkin Pak Umar ya, maksudnya Pak Umar ya. Ya, betul sekali Pak Andi. Oke. Kemudian kapan rencananya Pak Umar akan laksanakan rencana ini? Ya, mengenai rencana akan saya laksanakan kegiatan ini mungkin di kegiatannya akan di semester genap ya, di semester 2, karena saat ini kita sudah KBM-nya sudah tidak aktif lagi karena minggu depan kita akan mengadakan SAS untuk penilaian semester 1 gitu Andi. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan yang saya diskusikan sama Pak Andi barusan di semester depan gitu Pak Andi. Oke, mantap Pak Umar ya. Yang Pak Umar akan libatkan untuk rencana ini siapa sih? Yang saya akan libatkan dalam rencana saya ini, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, terus kayak guru mata pelajaran yang memang memegang mata pelajaran kayak saya, yaitu guru PPKN gitu Pak. Terus yang penting lagi saya akan melibatkan guru BPBK-nya dan guru penjaga dan pegawai yang menjaga perpustakaan juga. Itu Pak Andi. Oke, luar biasa, semangat ya Pak Umar ya. Semoga apa yang Pak Umar rencanakan itu bisa dijalankan dan diterapkan ya. Saya sangat mendukung apa yang Pak Umar sudah rencanakan untuk mengubah pembelajaran itu semakin menarik dan jadi anak-anak tidak bosan hanya dengan belajar dengan satu sumber saja Pak Umar. Ya Pak Umar ya. Semoga tetap Pak Umar laksanakan ke depannya menjadi lebih baik lagi, seperti itu Pak Umar. Ya, terima kasih Pak Andi atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya mengenai apa yang saya hadapi di kelas saya dengan siswa-siswa saya. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Sama-sama Pak Umar. Semangat terus Pak Umar buat belajar dan berlatihnya ya. Ya Pak Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yudi. Gimana nih perasaan Pak Andi setelah melakukan perbincangan coaching dengan klien? Alhamdulillah tadi proses coaching berjalan lancar dan alhamdulillah saya juga bisa memfasilitasi coach saya bagaimana untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan berarti tidak ada kendala ya. Berarti tidak ada kendala ya? Alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi pada saat pasangan coaching tadi itu saya sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching dan alur tirta yang sesungguhnya. Tadi kan kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh Pak Andi kan dia mengajukan pertanyaan berbobot nih sebelum observasi. Nah, bagaimana saat coaching itu Bapak menilai diri Anda sendiri? Kalau saya menilai diri saya sendiri terkait dengan pelaksanaan coaching, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot itu kalau rentang nilai dari 0 sampai 10 ya itu sudah 8 lah untuk nilainya. Karena saya sudah bisa menggali apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot lah intinya, seperti itu. Sehingga sih Pak ya? Ya, betul Bu Yuli. Pak Andi. Siap. Apa yang Pak Andi peroleh dari perbincangan coaching ini? Ya, jadi yang saya peroleh terkait dengan coaching tadi beserta dengan coach saya. Jadi saya sangat senang sekali karena coach saya itu bisa meluapkan apa yang seharusnya merasa
kesulitan yang awalnya permasalahan yang dihadapi itu belum menemukan solusi yang ada. Nah, pada saat melaksanakan coaching, saya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga coach tersebut itu bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali karena saya bisa memfasilitasi coach saya untuk bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu Yuli. Coachingnya tadi terbuka ya, sehingga ini memudahkan untuk melakukan coaching, Pak ya. Ya, betul, Bu Yuli. Setelah ini Pak, apa tindak lanjut Bapak nih untuk mengembangkan diri dalam keterampilan coaching ini? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ya, yang pertama bagaimana kita membiasakan diri untuk menerapkan coaching tersebut, baik itu dari segi prinsip coaching itu seperti apa, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan, baik itu mendengarkan aktif, baik itu dari kompetensi present atau kehadiran penuh, maupun pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau kita sudah terbiasa melaksanakan proses coaching ini, saya yakin ke depannya apabila kita menemukan masalah, baik itu masalah dari diri kita sendiri maupun masalah dari rekan kita sejawat di sekolah, itu kita bisa mencari solusinya sendiri ya dari proses coaching nanti yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Mungkin seperti itu rencana. Intinya kita tetap komitmen untuk melaksanakan itu. Membiasakan Pak ya, membiasakan melakukan coaching Pak ya. Pak, mohon izin Pak, saya ingin menguraikan pengalaman saya saat melakukan pengamatan, Pak. Boleh? Oke, silakan Bu, dengan senang hati. Saya Pak, jadi catatan saya ini adalah berdasarkan data saat Bapak melakukan coaching bersama Pak Umar. Nah, yang pertama Pak adalah proses coaching yang Pak Andi lakukan dengan klien itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Itu yang pertama. Pak Andi sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan apa penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian sudah menanyakan tentang rencananya, juga menanyakan seperti apa tanggung jawabnya nanti. Kemudian yang saya dapatkan lagi selanjutnya adalah kompetensi inti coaching yang ada pada Bapak nih, saya rasa sudah baik deh, tinggal dikembangkan lagi mungkin dengan latihan, mungkin tidak hanya di sekolah saja Pak, mungkin yang bisa kita lakukan di rumah anak-anak kita mungkin Pak. Aja Pak dari saya rasa hari ini sangat luar biasa Pak ya, kita bisa saling sharing, bisa saling bantu begitu. Terima kasih Bu Yuli atas pengamatannya, dan terima kasih sama-sama juga Pak, saya sudah mau dilibatkan dalam kegiatan coaching ini. Semoga di kegiatan selanjutnya kita bisa sharing lagi. Siap Bu Yuli, terima kasih atas waktunya Bu Yuli, mohon maaf mengganggu waktunya, dan terima kasih atas masukan dan sarannya atau refleksinya pada proses coaching yang saya lakukan hari ini bersama Pak Umar. Dengan senang hati Pak. Saya mohon pamit dulu Pak ya. Iya Bu Yuli. Ada urusan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.